Selamat sore semuanya. Gimana nih kabar teman-teman Sobat Rupiah semuanya? Oke, semoga tetap sehat selalu ya. Amin. Oke, pada podcast kali ini kita ada topik yang gak kalah menarik dan juga gak kalah penting nih buat teman-teman semuanya. Nah, kali ini karena kita akan membahas terkait tentang uang emisi terbaru 2022, maka podcast kali ini mengangkat tema pengenalan uang kertas tahun emisi 2022 sebagai bentuk langkah awal dari cinta rupiah. Wah, keren sekali ya untuk tema podcast pada kesempatan sore hari ini. Oke, sebelum dilanjut ke pembahasan selanjutnya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Alangkah lebih baik saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lida selaku pemandu podcast pada kesempatan sore hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua narasumber yang gak kalah perfect ya dan gak kalah hebat pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama ada dari pihak internal Bank Indonesia Jember. Di sini ada Bapak Budi Hartono selaku Kepala Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Jember. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore, izin saya membuka masker ya. Saya sudah PCR ya. Terima kasih Mbak. Gimana untuk kabar sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke teman-teman semuanya, narasumber yang kedua ini juga nggak kalah menarik ya dan nggak kalah hebat nih. Ada Mbak Femia selaku pelaku UMKM dan juga masih berstatus sebagai mahasiswa. Wah, keren sekali ya Mbak Femia. Ini juga sangat memotivasi kita semua ya sebagai generasi baru Indonesia. Halo Mbak Femia, selamat sore. Alhamdulillah baik. Oke. Baik, di tahun 2022 Bank Indonesia udah ngeluarin uang emisi terbaru nih tahun 2022. Tentunya yang menjadi salah satu sasaran adalah pihak UMKM sendiri ya, salah satunya Mbak Femia. Oke, jadi kita di sini sharing-sharing bareng pihak UMKM dan juga ada dari pihak internal Bank Indonesia sendiri terkait tentang penggunaan uang emisi terbaru 2022 di UMKM sendiri ya. Mbak Femia selaku pelaku dari UMKM, kira-kira dengan adanya uang baru emisi 2022, ini uang yang lama ini masih dipakai, masih digunakan atau bagaimana Mbak Femia? Ya baik, jadi sesuai dengan realita yang ada nih ya Pak. Sesuai dengan yang saya alami gitu ya. Jadi di transaksi yang sering saya lakukan gitu ya, uang lama itu masih sangat berlaku gitu, karena kebanyakan memang masyarakat secara umum masih menggunakan uang lama. Ada memang beberapa orang-orang yang bertransaksi kepada saya itu menggunakan uang baru, tapi hanya beberapa, hanya segelintir orang gitu. Contohnya seperti Gojek gitu. Oke, karena dari pihak UMKM sendiri sudah menjelaskan ya terkait tentang pendapat yang sesuai dengan realita dan transaksi yang sering dilakukan setiap hari ya tentunya Mbak Femia. Kira-kira dari pihak Bank Indonesia sendiri, Bapak Budi, gimana dalam menghadapi dan menanggapi hal tersebut? Saya belum kenal nih sama sahabat Genbi, tapi saya sudah sayang duluan gitu ya. Ya baik, menanggapi yang disampaikan Mbak Femi dari UMKM, wajar ya uang TE22 yang diresmikan berlaku tanggal 17 Agustus 2022 dan baru di-launching oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus. Semenjak di-launching tersebut, Bank Indonesia berupaya untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang uang TE22 dan sekaligus mengedarkan. Bank Indonesia mengedarkan tidak sendirian. Bank Indonesia dibantu oleh perbankan dan masyarakat luas punya pilihan ya. Jadi masyarakat bisa menukarkan uang kertas TE22 kepada Bank Indonesia melalui kegiatan kas keliling, tentunya dengan mengakses website BI ya di aplikasi Pintar, dan juga masyarakat bisa menukarkan ke setiap perbankan. Jadi mudah sekali masyarakat untuk mendapatkan uang kertas TE22. Demikian, Mbak. Oke, mungkin lebih ke pemberlakuan ya Bapak, terkait tentang pemberlakuan uang lama. Apakah uang lama ini masih diberlakukan dengan adanya uang emisi terbaru 2022 ini Bapak? Terima kasih pertanyaannya ya. Dengan berlakunya uang kertas TE22, uang lama yang tahun 2016 dan sebelumnya masih berlaku. Bank Indonesia akan memberikan pengumuman secara nasional melalui media cetak dan media online juga
setiap akan menarik uang. Tapi ini masih sangat lama ya. Itu pun pada saat setelah dicabut dari Bank Indonesia, itu masih masyarakat bisa menukarkan ke Bank Indonesia selama 10 tahun. Jadi masih aman ya. Dengan berlakunya uang TE22, kita pastikan uang yang lama masih berlaku, masih bisa untuk bertransaksi, berjual beli dan sebagainya. Oke, karena sudah dijelaskan terkait tentang pemberlakuan dan masih tetap berlaku ya Bapak, uang lama masih tetap berlaku dalam transaksi setiap harinya, mungkin lebih kepada latar belakang nih Bapak atau urgensi, kenapa sih harus ada uang emisi terbaru, uang emisi terbaru 2022 Bapak? Baik, terima kasih ya. Latar belakang dikeluarkannya uang rupiah kertas tahun 2022 diantaranya Bank Indonesia melakukan evaluasi secara berkala terhadap uang rupiah yang beredar, dan evaluasi didasarkan atas masukan pandangan dari masyarakat dan berbagai pihak stakeholder ya, antara lain ada sejarawan, ada budayawan, dari akademisi, dan ada juga dari Botasupal ya, Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu. Di samping itu Bank Indonesia selalu mengevaluasi ya, memperhatikan perkembangan teknologi percetakan uang terkini serta best practice perbankan bank sentral di negara lainnya. Jadi itu yang melatar belakangi ya, dengan hal tersebut Bank Indonesia mencetak uang kertas TE22. Oke, terkait tentang latar belakang karena sudah dijelaskan nih. Nah, dari pihak UMKM sendiri nih mengaca terkait tentang yang sudah dilakukan transaksi setiap hari nih, tentunya juga sudah bisa melihat ya perbedaan dari uang emisi terbaru dan uang yang sebelumnya dipakai. Mungkin bisa lebih dijelaskan terkait tentang perbedaan yang mendasar dari uang emisi terbaru dengan uang yang sebelumnya. Iya baik, terima kasih. Jadi perbedaan secara real gitu ya, nyatanya itu seperti uang baru itu lebih menarik dari segi desain, dari segi warna dan yang lain-lain gitu. Karena memang uang baru itu bentuknya kan relatif lebih kecil gitu dari uang yang sebelumnya. Oke, sudah dijelaskan terkait perbedaan dari pihak UMKM sendiri ya. Nah, dari Bank Indonesia sendiri nih, dari pihak Bank Indonesia sendiri mungkin sebagai yang memiliki wewenang dan juga kebijakan terkait tentang uang emisi terbaru, bisa lebih menjelaskan nih terkait tentang perbedaan dari uang emisi terbaru dengan uang yang sebelumnya Bapak. Baik, terima kasih Mbak Lida ya. Nah, dari berdasarkan evaluasi dan masukan masyarakat tadi yang telah saya sampaikan, itu ada dilakukan penguatan uang rupiah yang beredar saat ini, yaitu ada 3 aspek ya. Yang pertama, penguatan desain tadi sudah disampaikan juga ya, agar semakin mudah untuk dikenali. Terus yang kedua, penguatan keandalan unsur pengaman atau security features agar uang tersebut semakin sulit untuk dipalsukan. Yang berikutnya, yang ketiga, penguatan ketahanan bahan uang sehingga semakin panjang masa edar uang tersebut. Nah, tapi ini ada beberapa pertanyaan ini. Itu sudah ada 3 penguatan. Ada masyarakat yang tanya, uang yang baru tersebut ternyata nggak ada bahan pengawetnya. Contohnya apa? Dari UMKM itu baru dapat duit, seminggu sudah hilang tuh. Udah nggak awet ya. Bercanda nih ya. Jadi di situ nanti kita kan selalu mengadakan edukasi ya, CBP ya, cinta, bangga dan paham rupiah. Di bab paham itu tentang ada transaksi, ada berhemat. Dan di berhemat itu nanti ada bagian untuk kita pelajari yaitu berinvestasi. Makanya kita harus bijak dalam menjaga uang kita ya, bijak sekaligus kita bisa berinvestasi gitu ya. Jadi memang betul itu tidak awet kalau kita terlalu konsumtif ya. Demikian Mbak. Oke, dari yang dijelaskan terkait tentang perbedaan uang emisi 2022 dan juga uang yang sebelumnya, terkait tentang 3 aspek tadi ya Bapak, ya ada penguatan desain dan juga penguatan kendala unsur pengaman dan juga ada penguatan ketahanan bahan uang seperti itu. Nah, dari pihak UMKM sendiri nih, dari perbedaan-perbedaan tersebut apakah masih ada keraguan nih dalam menggunakan uang emisi terbaru seperti itu? Pastinya ada. Kenapa kok ada gitu ya? Karena
uang emisi terbaru ini TE 2022 itu masih jarang ada di masyarakat. Sekali lagi itu masih jarang. Jadi banyak masyarakat yang awam gitu, yang masih dalam berteknologi itu kurang gitu ya, itu masih kurang update gitu. Nah jadi kayak ini uang apa sih? Seperti uang mainan gitu. Banyak masyarakat yang menganggap itu uang mainan, padahal itu uang asli gitu. Oke, itu mungkin stigma-stigma yang masih beredar di tengah-tengah masyarakat seperti ya itu ya. Mungkin dari pihak Bank Indonesia sendiri dalam mendistribusikan uang emisi terbaru 2022 tentunya ada regulasi nih ya, bagaimana cara menukarnya, terkait tentang orientasi dan regulasi penuh, itu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Bapak Budi. Ya, baik, terima kasih. Ini kebetulan saya membawa duitnya ya. Ini sebagai contoh ya, bukan saya bagikan ya, bukan ya. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, karena memang masih beredar di bulan Agustus ya, baru 1 bulan ya sekarang. Tapi ini tantangan buat Bank Indonesia. Kami dari unit implementasi pengelolaan uang rupiah kantor perwakilan Bank Indonesia Jember akan berupaya keras untuk mengedarkan atau mendistribusikan uang baru ini kepada masyarakat. Yang pertama, kita melayani perbankan apabila perbankan itu membutuhkan tunai, utamanya uang kertas TE22, bank bisa melakukan penarikan ke Bank Indonesia. Selanjutnya, bank bisa mendistribusikan atau mengedarkan kepada nasabahnya atau ke masyarakat umum yang mau tukar ke perbankan. Di samping itu, Bank Indonesia melakukan kegiatan kas keliling. Jadi masyarakat bisa akses aplikasi pintar. Masyarakat bisa mengetahui lokasi dan tempatnya. Demikian Mbak. Terima kasih ya. Oke, karena sudah dijelaskan secara detail dan sangat rinci ya terkait tentang penggunaan uang emisi terbaru 2022. Mungkin sebelum saya close untuk podcast pada sore hari ini, sedikit review dari saya sendiri. Itu artinya dengan adanya uang emisi terbaru 2022 ini tidak menjadi kendala ya, namun menjadi salah satu inovasi untuk kita dalam mempermudah transaksi setiap hari kita, seperti itu. Nah, juga sedikit closing statement dari saya. Mari awali cinta rupiah dengan menggunakan uang emisi terbaru 2022. We Talk BI, Cinta, bangga, paham rupiah. Oke, keren sekali ya untuk podcast kali ini. Mungkin itu saja ya untuk podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih juga untuk Bapak Budi dan juga Mbak Renia sudah membarengi untuk podcast kali ini. Selamat sore dan see you.